Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Firdaus dari kelas 9H. Saya akan menjelaskan materi tentang menentukan salat bagi orang yang sedang sakit. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Lukman Hakim dan Muhammad Bahrul Setiawan. Setelah itu kita terlebih dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus-virus yang mematikan, yaitu virus corona yang saat ini sedang ada di Indonesia dan mancanegara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana salat bagi orang yang sedang sakit. Salat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan salat meski hanya satu waktu. Di tengah kondisi yang sedang sakit, salat masih bisa dikerjakan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada orang sakit untuk menjalankannya. Kali ini saya akan memberikan bagaimana tata cara salat bagi orang yang sakit dalam kondisi sakit. Terkadang membuat seorang menjadi susah untuk berdiri hingga tidak mampu melakukan gerakan salat. Ajaran agama Islam berusaha memudahkan umatnya untuk dapat beribadah dengan tenang, tulus, ikhlas, dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan salat bagi orang sakit tetap wajib. Hukumnya selama dia masih berakal dan sudah balik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara wudhu atau bersuci bagi orang yang sakit. Yang pertama yaitu wajib bagi orang yang sakit untuk mandi sebagai bentuk membersihkan diri dari hadas besar, lalu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jika tidak mampu mengambil air wudhu karena suatu halangan atau khawatir sakitnya makin parah, makanya diperbolehkan untuk tayamum. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tata cara tayamum, yaitu membaca niat tayamum, lalu menepuk kedua tangan pada area yang suci, kemudian mengusap wajah serta tepukan kedua untuk mengusap tangan. Yang kedua, apabila orang sakit tidak mampu melakukan tayamum dan wudhu, dapat dibantu ditayamumkan oleh orang lain. Seseorang yang menepukkan atau mengusapkan pada orang yang sakit, begitu pula dengan cara mewudukannya. Apabila orang yang sakit memiliki luka atau digips, maka usapkan air cukup sekali saja sebagai ganti membasuhnya. Nomor 3, pastikan orang yang sakit menggunakan pakaian yang bersih ketika akan menunaikan sholat. Salat di tempat yang suci, jika ada najis sebaiknya diganti atau dibersihkan, dan bisa juga menghamparkannya kain bersih untuk alat sholatnya. Nah, kali ini sekian dari penjelasan saya. Saya akan memberikan selanjutnya kepada teman saya mewudukannya. Apabila orang yang sakit memiliki luka atau digips, maka usapkan air cukup sekali saja sebagai ganti membasuhnya. Nomor 3, pastikan orang yang sakit menggunakan pakaian yang bersih ketika akan menunaikan sholat. Salat di tempat yang suci, jika ada najis sebaiknya diganti atau dibersihkan, dan bisa juga menghamparkannya kain bersih untuk alat sholatnya. Nah, kali ini sekian dari penjelasan saya. Saya akan memberikan selanjutnya kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelas 9H. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang diberikan teman saya tadi. Tata cara sholat bagi orang sakit. Sebaiknya sholat tepat pada waktunya karena sudah dipermudah dengan cara wudhu yang diganti tayamum serta gerakan sholat yang lebih ringan. Jika orang sakit merasa kesulitan akan hal tersebut, diperbolehkan pula untuk mengerjakan sholat dengan jamak takdim, seperti menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu tanda azan zuhur. Selanjutnya,
Tata cara sholat bagi orang sakit sedang dalam perawatan di luar negeri. Diperbolehkan pula untuk menunaikan dengan cara mengqashar sholat, sehingga bisa melakukan sholat zuhur, asar, dan isya cukup 2 rakaat. Sholat posisi duduk. Kalau tidak sanggup berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk sambil menghadap kiblat. Bisa duduk layaknya duduk di antara 2 sujud atau duduk sambil meluruskan kaki. Tergantung pada sakit yang diderita. Cara mengerjakan gerakan ruku ialah dengan duduk membungkuk sedikit, gerakan tangan sama layaknya sholat biasa saja. Mengerjakan sujud bisa dengan cara sujud biasanya, kecuali bagi yang sholat dengan meluruskan kaki. Gerakan ruku bungkuknya lebih sedikit daripada bungkuk dalam sujud. Sholat posisi tidur. Jika orang sakit tidak dapat mengerjakan sholat dengan duduk, boleh menunaikannya dengan posisi tidur terlentang, wajah menghadap kiblat, dan posisi bantal lebih tinggi. Cara mengerjakan ruku cukup menggerakkan kepala ke muka atau sedikit menepuk. Cara mengerjakan sujud dengan menggerakkan kepala lebih dalam ke muka atau lebih ditundukkan. Jikalau ada sakit yang menghalangi kedua gerakan tersebut, semisal leher digips, orang sakit bisa melakukan dengan isyarat mata yang dibuka dan ditutup sebagai ganti gerakan. Posisi tidur juga bisa dengan cara badan miring ke kanan atau ke arah kiblat. Gerakan ruku dan sujud pun sama. Jika semua cara di atas tidak memungkinkan sama sekali, orang sakit bisa menunaikan sholat dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imbarul Setiawan dari kelas 9H. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari teman saya yang tadi. Sebelum saya menjelaskan, sebaiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu saya akan melanjutkan penjelasannya. Seorang yang sakit tetap diwajibkan untuk mendirikan sholat. Caranya dengan melakukan gerakan dan posisi sholat semampu yang bisa dilakukan, meskipun tidak sempurna. Prinsipnya, apapun gerakan dan bacaan sholat yang masih bisa dikerjakan, maka tetap wajib untuk dikerjakan. Apa yang sudah mustahil untuk dilakukan, barulah boleh untuk ditinggalkan. Prinsipnya, apa yang tidak bisa didapat secara keseluruhannya bukan berarti harus ditinggal semuanya. Tidak mentang-mentang mendapatkan keringanan sholat, lantas seorang boleh mengarang sendiri untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang sakit bukanlah cek kosong yang boleh diisi seenaknya, karena tetap ada banyak batasan syariah yang mengiringinya. Misalnya, orang sakit tetap wajib sholat sejumlah rakaat yang telah ditentukan, tidak boleh mengurangi. Maka yang tadinya sholat zuhur 4 rakaat menjadi 3 rakaat. Tidak boleh tiba-tiba dikurangi jadi tinggal 1 rakaat dengan alasannya sakit. Begitu juga seharusnya sholat 5 waktu menjadi 3 waktu. Tidak boleh, maka keringanan sholat yang dijalankan harus bentuk-bentuk keringanan yang ada dalilnya, dan tidak boleh keringanan yang seenaknya sendiri. Keringanan yang ada dalilnya diantaranya wudu atau mandi junub, wudu atau mandi janabah, boleh diganti dengan tayamum, dan bila tidak bisa berdiri maka boleh berbaring. Dan keringanan yang lainnya bisa tidak menghadap ke kiblat, gugur kewajiban sholat berjamaah, dan gugur kewajiban sholat Jumat. Sekian dari penjelasan kelompok kami dari kelas 9H. Dari saya sendiri, terima kasih.
tetap di rumah aja dan juga memakai masker. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.